Gelapnya malam menyimpan rahasia yang tak pernah kau bayangkan. Bisikan lembut di telingamu adalah peringatan. Di sini, di bisikan malam, kami membawa kisah yang akan membuat darahmu membeku dan jiwamu bergidik. Dengarkan baik-baik, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu, karena malam ini, kau tidak sendiri. Sejumlah sahabat memutuskan untuk berkemah di sebuah hutan lebat yang terkenal dengan keindahan alamnya. Mereka adalah Andi, Budi, Cinta, dan Dita. Dalam perjalanan menuju tempat perkemahan, mereka tertawa dan bercanda. Meskipun ada sedikit rasa khawatir karena suasana hutan yang terasa sepi. Setibanya di lokasi, mereka mendirikan tenda dan mulai menyiapkan api unggun. Suasana semakin gelap saat malam tiba. Namun mereka tetap menikmati waktu bersama. Tiba-tiba, Andi merasa perlu pergi ke belakang pohon untuk buang air kecil. Tanpa berpikir panjang, ia pun berjalan menjauh dari tenda. Namun, saat dia hendak kembali, ia menyadari jalan yang dilaluinya tampak berbeda. Semuanya gelap dan tidak familiar. Merasa bingung, Andi mencoba mencari jalan kembali. Namun semakin jauh ia berjalan, semakin terasa aneh dan menakutkan. Sementara itu, teman-temannya yang menunggu di tenda mulai cemas. Andi sudah cukup lama tidak kembali, dan mereka pun mulai mencari. Ketika mereka menemukan jejak Andi di luar tenda, mereka semakin bingung. Tidak ada jejak kaki yang mengarah kembali ke tenda. Mereka merasa seperti ada yang salah, tetapi tidak tahu apa yang terjadi. Setelah berjam-jam mencari, mereka akhirnya menemukan sebuah jalan kecil yang mengarah ke sebuah desa yang tampaknya sangat sunyi. Desa itu tampak seperti tempat yang terlupakan, dengan rumah-rumah tua yang hampir runtuh dan jalanan yang dipenuhi semak-semak. Tidak ada orang yang terlihat di manapun. Namun, mereka merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Cinta dan Dita merasa tidak nyaman, tetapi Budi bersikeras untuk terus mencari Andi. Mereka melangkah lebih dalam ke desa tersebut, berharap Andi berada di sana. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah bangunan besar yang terlihat seperti rumah tua. Pintu rumah itu terbuka sedikit, seperti mengundang mereka untuk masuk. Mereka merasa cemas, tetapi rasa penasaran membuat mereka melangkah masuk. Begitu melangkah ke dalam, suasana berubah menjadi lebih mencekam. Pintu rumah itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, dan suara aneh mulai terdengar dari dalam. Mereka merasa terjebak dan takut. Seiring dengan itu, bayangan-bayangan samar tampak melintas di dinding rumah. Mungkinkah Andi berada di sini? Ataukah mereka hanya semakin terperangkap dalam sebuah dunia yang tidak mereka pahami? Setelah merasa terjebak di dalam rumah, mereka mencoba mencari jalan keluar. Namun, semakin lama mereka berjalan di dalam rumah, semakin banyak pintu yang mengarah ke ruangan kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya keheningan yang mencekam. Saat mereka berputar-putar, Cinta menemukan sebuah jejak kaki yang tampaknya milik Andi, mengarah ke sebuah lorong gelap di bagian belakang rumah. Dengan hati yang berdebar, mereka mengikuti jejak kaki itu. Lorong itu semakin gelap dan sempit, membuat mereka terpaksa meraba-raba untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki dari belakang. Mereka berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa, hanya angin yang berhembus lewat celah-celah tembok. Rasa takut semakin menghantui mereka, tetapi mereka tidak bisa berhenti begitu saja. Akhirnya, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang penuh dengan gambar-gambar aneh di dinding. Di tengah ruangan, ada sebuah meja dengan benda-benda aneh yang tampaknya digunakan untuk ritual. Namun, yang paling mencolok adalah sebuah foto lama di atas meja, yang menunjukkan Andi tersenyum lebar bersama orang-orang yang tampaknya sudah lama meninggal. Di belakang foto itu, ada tulisan yang tidak bisa mereka baca, tetapi terasa sangat menakutkan. Setelah menemukan foto Andi, mereka merasa semakin terpojok. Rasa takut mereka semakin kuat, dan mereka memutuskan untuk segera keluar dari rumah tersebut. Namun, begitu mereka berbalik untuk mencari jalan keluar, mereka menyadari bahwa lorong yang mereka lewati sebelumnya kini berubah menjadi sangat panjang dan berliku. Setiap langkah yang mereka ambil hanya membawa mereka semakin dalam ke dalam kegelapan yang tak berujung. Dengan panik, mereka mulai berlari. Tetapi tak ada tanda-tanda mereka mendekati pintu keluar.
Mereka terus-menerus terjebak dalam ruangan-ruangan kosong yang terasa seperti labirin. Budi yang terhitung paling berani mulai berteriak, meminta pertolongan. Tetapi suara-suara aneh justru makin memenuhi telinga mereka. Setiap sudut ruangan tampak seperti mengawasi mereka dengan mata yang tidak terlihat. Dita terjatuh dan merasakan tangan dingin yang menyentuh kakinya. Membuatnya berteriak ketakutan. Cinta berusaha menolong. Tetapi tangan itu semakin erat mencengkeram. Dalam keputusasaan, mereka memutuskan untuk mengikuti suara-suara aneh itu. Berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun, suara-suara itu membawa mereka ke tempat yang semakin tidak bisa mereka kenali. Setelah berjam-jam mencoba mencari jalan keluar, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat terbuka yang sangat luas. Tanahnya tampak kering dan tandus, dengan pohon-pohon besar yang mengelilinginya. Tidak ada lagi jejak Andi. Cinta dan Dita merasa frustasi, sedangkan Budi mulai merasa kehilangan harapan. Mereka sudah tidak tahu harus kemana lagi. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah rumah tua di kejauhan. Terlihat jauh lebih besar dari rumah yang mereka temui sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, mereka memutuskan untuk menuju ke sana. Namun, semakin dekat mereka, semakin aneh suasana di sekitar mereka. Suara-suara aneh kembali terdengar. Seperti langkah kaki yang mengikuti mereka dari belakang. Saat mereka berbalik, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan yang semakin menakutkan. Ketika mereka hampir sampai di rumah itu, mereka disambut oleh seorang wanita tua yang berdiri di depan pintu. Wanita itu tersenyum. Tetapi senyumnya terlihat sangat menyeramkan. "Selamat datang di desa kami," katanya dengan suara serak. "Kalian sudah terlambat." Tanpa memberi penjelasan lebih lanjut, wanita itu mengundang mereka masuk, dan mereka pun merasa tidak bisa menolak. Di dalam rumah, suasana semakin aneh. Dindingnya dipenuhi dengan gambar-gambar yang menggambarkan peristiwa-peristiwa aneh dan mengerikan, serta makhluk-makhluk yang tampaknya berasal dari dunia lain. Wanita tua itu mengundang mereka duduk di meja makan yang besar, di mana hidangan yang tampaknya telah lama dingin tersaji. Namun, meskipun mereka merasa sangat lapar, mereka merasa tidak ada yang bisa mereka makan. Wanita tua itu mulai bercerita tentang desa yang tampaknya dilupakan dunia. "Kalian sudah masuk ke dalam desa yang terkutuk," ujarnya. "Kami sudah terjebak di sini selama berabad-abad, menunggu kedatangan orang-orang yang tak tahu arah. Dan kalian, anak-anak muda, adalah bagian dari takdir kami." Kata-kata itu membuat mereka semakin takut dan bingung. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini lebih banyak. Mereka berbalik dan melihat orang-orang yang wajahnya tertutup oleh bayangan. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Namun bayangan itu tampak semakin mendekat. Ketakutan mulai menguasai mereka. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka akan menjadi bagian dari desa ini selamanya? Ketika suara langkah kaki itu semakin mendekat, Budi mencoba untuk mencari jalan keluar. Namun, pintu yang mereka coba buka terkunci dengan rapat, dan tidak ada jendela yang dapat mereka tembus. Mereka mulai merasa terperangkap dalam rumah itu. Tidak bisa bergerak kemana-mana. Mereka berteriak, memanggil-manggil nama Andi. Tetapi suara mereka seolah hilang begitu saja, ditelan oleh udara dingin yang tebal. Setelah beberapa saat, wanita tua itu kembali muncul di depan mereka. Kali ini, wajahnya tampak lebih menakutkan. Seperti sosok yang tidak sepenuhnya manusia, dengan senyuman yang jahat. Dia berkata, "Terkadang, kalian harus memilih, ikut atau melawan. Tidak ada jalan keluar tanpa pengorbanan." Sebuah pintu yang sebelumnya tersembunyi di balik tirai tiba-tiba terbuka, mengarah ke ruang yang gelap. Tanpa berpikir panjang, mereka melangkah masuk, berharap bisa menemukan jawaban. Namun, begitu mereka melangkah, mereka tiba di sebuah ruang yang sangat besar. Seperti ruang bawah tanah yang panjang. Di dalam ruang itu, mereka melihat sebuah altar besar dengan simbol-simbol aneh. Di atas altar, terdapat sebuah benda yang bercahaya, seperti kristal besar yang mengeluarkan cahaya merah. Tiba-tiba, mereka merasakan kehadiran seseorang di belakang mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasa ada yang memerhatikan mereka. Setelah memasuki ruang bawah tanah yang gelap, Budi, Cinta, dan Dita merasa semakin terperangkap dalam suasana yang mencekam. Di depan mereka,
Altar besar dengan kristal merah itu tampak bergetar dengan cahaya yang semakin terang. Rasa takut mulai mempengaruhi pikiran mereka. Dan mereka bertiga merasa ada sesuatu yang sangat salah di tempat ini. Mereka mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat yang mengintai dari balik bayang-bayang. Wanita tua yang sebelumnya muncul mendekati mereka. Kali ini dengan langkah lebih lambat. Untuk keluar dari tempat ini, kalian harus membayar harga. Katanya dengan suara serak yang memantul di seluruh ruang bawah tanah. Satu nyawa harus diambil. Agar keseimbangan bisa tercipta. Kata-kata itu membuat mereka terdiam. Bingung dan takut. Apa yang dimaksud dengan harga itu? Siapa yang akan mengorbankan dirinya? Dalam ketegangan itu, mereka mulai mendengar suara Andi. Yang tampaknya terdengar sangat jauh. Namun semakin jelas, bantu aku. Terdengar suara Andi dari kejauhan. Budi, Cinta, dan Dita bingung apakah suara itu nyata atau hanya halusinasi. Mereka saling memandang. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam kebingungannya, mereka melihat sebuah pintu di ujung ruangan yang seolah memanggil mereka. Haruskah mereka masuk atau tetap tinggal? Dengan rasa cemas yang tak tertahankan, Budi, Cinta, dan Dita memutuskan untuk mengikuti suara Andi. Meskipun mereka tahu itu bisa menjadi jebakan. Pintu di ujung ruang bawah tanah itu tampak sangat kuno, dengan ukiran-ukiran aneh yang mengelilinginya. Begitu mereka mendekat, pintu itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan jalan yang gelap dan panjang. Suara Andi semakin terdengar jelas, seolah meminta mereka untuk segera datang. Mereka melangkah masuk, dan segera mereka merasa terperangkap dalam koridor yang sempit. Semakin mereka berjalan, semakin banyak suara aneh yang terdengar di sekitar mereka. Dari bisikan lembut hingga tawa yang mengerikan, di ujung koridor, mereka melihat sebuah cahaya redup yang tampak mengarah ke ruang terbuka. Rasa takut semakin kuat, tetapi mereka terus melangkah maju. Begitu mereka sampai di ujung koridor, mereka disambut oleh pemandangan yang mengejutkan. Andi berdiri di tengah ruang itu, tampak pucat dan lemah. Namun matanya kosong dan tak bernyawa. Di sekelilingnya, ada banyak sosok-sosok gaib yang mengawasi dengan tatapan penuh kebencian. Andi tidak lagi terlihat seperti Andi yang mereka kenal. Dia berubah menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih gelap dan menakutkan. Melihat Andi yang tampaknya bukan Andi lagi, Cinta, Budi, dan Dita merasa sangat ketakutan. Mereka mencoba memanggil namanya, berharap Andi kembali ke keadaan semula. Namun, Andi hanya menatap mereka dengan pandangan kosong, seperti tidak mengenal mereka lagi. Tiba-tiba, suara tawa melengking terdengar di sekitar mereka, membuat mereka semakin merinding. Wanita tua itu muncul kembali di tengah mereka, sambil tersenyum lebar. Andi telah menjadi bagian dari kami. Ia telah memilih untuk tetap tinggal di sini. Seperti kalian yang akan segera mengikuti jejaknya. Katanya dengan suara yang penuh kebencian. Kalian akan menjadi bagian dari desa ini selamanya. Menjadi hantu yang tak bisa lepas dari kutukan ini. Dengan panik, mereka berlari mencoba keluar dari ruang tersebut. Tetapi ruangan itu seolah terus berubah. Semakin sempit dan terjal. Setiap kali mereka mencoba membuka pintu, pintu itu kembali terkunci. Keberanian mereka semakin pudar saat bayangan-bayangan gelap mulai mengelilingi mereka. Seperti menarik mereka ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Budi, Cinta, dan Dita merasa terperangkap dalam labirin yang tak berujung. Mereka berlari dan berlari, tetapi tidak ada tanda-tanda keluar. Setiap lorong yang mereka pilih hanya membawa mereka kembali ke tempat yang sama, tanpa mereka sadari. Mereka semakin jauh dari satu sama lain. Masing-masing terjebak dalam dunia yang semakin kacau. Budi, yang semakin kelelahan, terjatuh dan merasa sesak napas. Ketika dia mencoba bangkit, dia melihat bayangan wajah-wajah aneh yang memandangnya dengan penuh kebencian. Mereka bergerak mendekat. Tangan mereka yang dingin menggenggam erat tubuhnya. Suara tawa yang menakutkan kembali terdengar, membuat Budi merasa hampir kehilangan akal. Di sisi lain, Cinta dan Dita juga terperangkap dalam keadaan yang sama. Mereka menemukan sebuah pintu besar yang tampaknya mengarah keluar. Namun ketika mereka mencoba membukanya, pintu itu hanya mengarah ke ruang kosong yang penuh dengan cermin-cermin besar. Mereka melihat bayangan mereka sendiri. Tetapi cermin-cermin itu mulai menunjukkan sosok yang bukan mereka. Semuanya semakin kacau.
dan rasa putus asa mulai menghantui mereka. Setelah berjam-jam berputar-putar, mereka akhirnya dipertemukan kembali di sebuah ruang besar yang gelap. Di tengah ruang itu, mereka melihat Andi yang kini sudah sepenuhnya menjadi makhluk yang tidak manusiawi. Matanya menyala merah, dan tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka yang tampaknya tidak akan sembuh. Namun, Andi berbicara dengan suara yang mengerikan, seperti bukan suara aslinya. Kalian masih belum mengerti. Bukan, Andi berkata. Suaranya terdengar seperti gema yang tidak berasal dari tubuhnya. Kalian tidak akan pernah keluar. Desa ini menuntut jiwa-jiwa yang tak pernah kembali. Makhluk itu bergerak mendekat, membuat Cinta, Budi, dan Dita mundur ketakutan. Mereka sadar bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan desa ini, tetapi juga dengan kekuatan yang sangat kuat dan jahat. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul dari arah lain. Seorang pria tua dengan pakaian putih muncul di depan mereka, memberikan harapan baru. Kalian harus berjuang, atau kalian akan menjadi bagian dari mereka, kata pria itu dengan suara penuh tekanan. Hanya dengan menghadapi kegelapan dalam diri kalian sendiri, kalian dapat menghancurkan kutukan ini. Meskipun ragu, mereka akhirnya memutuskan untuk mengikuti petunjuk pria itu, berharap bisa menemukan jalan keluar dari desa yang terkutuk ini. Dengan pria tua yang tampaknya mengetahui jalan keluar, mereka mengikuti langkahnya menuju sebuah pintu yang sangat besar di ujung lorong. Namun, semakin mereka berjalan, semakin banyak bayangan dan makhluk yang mencoba menghalangi perjalanan mereka. Setiap kali mereka mencoba maju, bayangan-bayangan gelap itu mencoba menarik mereka ke dalam kegelapan. Pria tua itu memberi mereka petunjuk untuk menjaga keberanian mereka dan tidak terpengaruh oleh ketakutan yang menguasai pikiran mereka. Kalian harus percaya pada diri sendiri. Hanya itu yang akan membawa kalian keluar dari sini, katanya dengan tegas. Meskipun terengah-engah, mereka mencoba untuk tetap berjalan. Meskipun suara-suara menakutkan terus mengelilingi mereka. Ketika mereka hampir mencapai pintu besar itu, bayangan Andi muncul di hadapan mereka, mencoba menggoda mereka untuk berhenti dan menyerah. Ikutlah dengan saya. Kalian tidak bisa menang, kata Andi dengan suara penuh penderitaan. Namun, Cinta dan Dita, dengan penuh tekad, menatap bayangan Andi dan berkata, kami tidak akan menyerah. Kami akan keluar dari sini. Keberanian mereka akhirnya berhasil mendorong bayangan Andi mundur, membuka jalan menuju pintu besar. Begitu mereka melangkah ke dalam pintu besar, mereka disambut oleh sebuah ruang yang luas dan penuh dengan cahaya merah yang mencekam. Di tengah ruangan itu, sebuah altar besar berdiri tegak, dikelilingi oleh sosok-sosok yang tampaknya pernah menjadi manusia. Mereka tampak seperti makhluk yang terjebak di antara dunia hidup dan mati. Wajah-wajah mereka mengungkapkan penderitaan yang tak terlukiskan. Pria tua itu menjelaskan bahwa mereka hanya bisa keluar jika mereka menghancurkan altar yang menjadi sumber dari kutukan desa ini. Hancurkan altar ini, dan kalian akan menghancurkan kutukan yang menjerat desa ini, katanya. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, makhluk-makhluk itu bangkit dan menghalangi mereka. Dengan tekad yang semakin kuat, Cinta, Budi, dan Dita mulai melawan makhluk-makhluk itu. Mereka tahu bahwa hanya dengan mengalahkan kegelapan yang ada dalam diri mereka dan menghancurkan altar, mereka bisa mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung lama. Namun, setiap langkah yang mereka ambil semakin sulit, dan tak ada jaminan mereka bisa bertahan hingga akhir. Berjuang melawan makhluk-makhluk yang terus menyerang, mereka akhirnya berhasil mencapai altar tersebut. Di atas altar itu, terdapat sebuah batu besar yang berkilau, seolah memancarkan energi gelap yang sangat kuat. Mereka tahu bahwa menghancurkan batu itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini. Namun bayangan Andi muncul kembali, mencoba menggoda mereka untuk menyerah. Ini adalah takdir kalian, kata Andi. Suaranya terdengar seperti teriakan yang datang dari kedalaman kegelapan. Kalian akan tetap terjebak di sini, seperti kami. Namun, Budi, Cinta, dan Dita tidak menggubrisnya. Dengan keberanian yang masih tersisa, mereka bersatu dan memukul batu itu dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, batu itu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil, dan sebuah cahaya terang memancar ke seluruh ruangan. Makhluk-makhluk itu berteriak kesakitan, dan desa itu mulai bergetar.
Mereka tahu saat itu, kutukan desa hantu akhirnya berakhir, dan mereka bisa keluar. Namun, apakah mereka bisa kembali ke dunia nyata? Setelah menghancurkan altar, desa itu mulai runtuh. Jalan menuju keluar terbuka. Namun mereka masih merasa cemas. Mereka lari sejauh mungkin. Tidak tahu apakah mereka akan kembali ke dunia nyata. Setiap langkah terasa berat. Namun mereka terus berlari. Mereka keluar dari desa yang hancur. Dan saat itu desa itu hilang begitu saja. Sesampainya di luar, mereka merasa lega. Tetapi juga bingung. Apakah mereka benar-benar kembali ke dunia yang mereka kenal? Saat mereka berbalik, mereka melihat desa yang sudah menghilang. Hanya tinggal pepohonan dan kegelapan yang mengintai. Mereka akhirnya kembali ke tempat camping mereka. Namun ada satu pertanyaan yang tetap menghantui mereka. Apakah ini benar-benar akhir dari perjalanan mereka? Kembali ke dunia nyata. Mereka mencoba melanjutkan hidup mereka. Namun, setiap malam, mereka terbangun dengan rasa takut yang mendalam. Mereka merasa ada sesuatu yang terus mengikuti mereka. Mimpi buruk tentang desa hantu itu terus menghantui mereka. Dan setiap kali mereka menoleh ke belakang, mereka merasa ada bayangan yang mengintai. Hari-hari berlalu, dan mereka mencoba untuk move on dari kejadian mengerikan itu. Namun, di dalam hati mereka, mereka tahu bahwa kegelapan itu belum benar-benar hilang. Suatu malam, ketika mereka sedang berkumpul, mereka mulai merasakan sesuatu yang tak beres. Seperti ada yang mengintai mereka dari bayangan. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar di tengah malam. Kalian takkan pernah bebas. Suara itu berbisik. Mereka saling memandang dengan ketakutan. Apakah desa itu benar-benar sudah pergi? Ataukah kegelapan itu akan terus mengikuti mereka sepanjang hidup mereka? Budi, Cinta, dan Dita kembali merasa terjebak dalam dunia yang tak mereka pahami. Mereka berpikir bahwa desa hantu telah hilang setelah mereka menghancurkan altar. Tetapi kenyataannya, jejak-jejak itu masih mengikutinya. Di setiap tempat yang mereka kunjungi, mereka merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi mereka. Suatu hari, mereka bertiga menemukan sebuah buku tua di perpustakaan yang mengungkapkan kisah tentang desa hantu yang mereka alami. Ternyata, desa itu bukan hanya sekadar tempat terkutuk, tetapi bagian dari dunia yang lebih besar, di mana makhluk-makhluk ini selalu mencari jiwa-jiwa baru. Mereka menyadari bahwa mereka harus terus berjuang agar tidak terperangkap selamanya. Malam itu, mereka bertekad untuk mencari tahu lebih banyak. Mereka tahu bahwa mereka tak bisa berlari dari masa lalu mereka. Mereka harus menemukan cara untuk menghancurkan kekuatan yang tersisa, sebelum semuanya terlambat. Setelah menemukan petunjuk dalam buku itu, Budi, Cinta, dan Dita memutuskan untuk melakukan perjalanan terakhir. Kembali ke tempat di mana semua bermula. Di sana, mereka menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Desa hantu itu ternyata hanya bagian dari jaringan tempat-tempat terkutuk yang tersebar di berbagai belahan dunia. Mereka mulai mengejar petunjuk yang membawa mereka ke sebuah pintu gerbang kuno, yang katanya bisa mengakhiri kutukan ini selamanya. Namun, perjalanan menuju gerbang itu tidaklah mudah. Setiap langkah yang mereka ambil semakin berat. Dan rasa takut semakin besar. Mereka tahu, teror ini belum berakhir. Di depan pintu gerbang kuno, mereka berdiri, siap untuk mengakhiri perjalanan ini. Namun, begitu mereka membuka pintu itu, mereka dihadapkan pada kenyataan yang sangat mengejutkan. Dunia yang mereka kenal ternyata bukanlah dunia nyata. Mereka terperangkap dalam dunia yang penuh dengan ilusi dan kegelapan. Budi, Cinta, dan Dita akhirnya memahami bahwa mereka tidak bisa keluar dari dunia ini, dan bahwa desa hantu itu adalah bagian dari siklus yang tak akan pernah berakhir. Mereka kini menjadi bagian dari makhluk-makhluk yang terperangkap di antara dunia hidup dan mati selamanya.